Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi, ieu Pak Dedi, warga Kampung Cisayar, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Bade ngahatur nuhunkeun pisan ka Pak Dedi, ieu jalan tol Cisayar tuh, aduh di hot mic-nya. Sareng ieu tah anu terdampak kamari bencana teh. Tos ngarali aya nama ka kampung KDM ka Palipasir, hatur nuhun pisan Pak Dedi karena kasayanana, mudah-mudahan dibalas ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun pisan abdi ieu di daerah Nyalindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Pekerjaan perbaikan badan jalan di ruas Jalan Sukabumi Baros Sagaranten, kilometer Bandung 111+100, lebih tepatnya di Kampung Cisayar Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Yang beberapa waktu lalu sempat terkena bencana alam, kini pekerjaannya sudah mencapai progres 97% loh. Titik lokasi ini menjadi salah satu dari beberapa titik pekerjaan badan jalan yang ada di ruas tersebut. Dengan total anggaran 7.626 juta dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25 orang untuk titik tersebut. Mohon doa dan dukungannya ya, agar pekerjaan ini cepat selesai dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya. Di sini kayaknya nggak ada siang ya, malam terus ya. Terima kasih Pak. Saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan hari ini sebenarnya ingin mencoba untuk memformulasikan berbagai kendala dan keluhan-keluhan yang dialami oleh para investor di Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa mencari solusi-solusi yang terbaik tentang kendala-kendala teknis di lapangan. Sebenarnya forum ini lebih pada nanti forum mendengarkan apa yang menjadi keluhan para pengusaha, termasuk yang sudah diidentifikasi melalui Apindo ke gubernur, dan selanjutnya hari ini dirumuskan detail. Kita tidak bahas banyak-banyak, nanti minggu berapa ini masalahnya, ini masalahnya, ini solusinya apa, itu saja sebenarnya. Sehingga seringkali kan problem di Indonesia itu satu kan, problem komunikasi kan? Problem komunikasi, karena komunikasi itu penting meskipun duduk bersampingan, tapi kalau hatinya tidak berkomunikasi tidak bahagia. Walaupun jaraknya jauh, tapi kalau video call tiap waktu serasa di surga. Kalau saya berhak ngomong itu karena saya duda. Nah, saya BYD dulu deh. Apa? Surya Cipta, sok. Apa yang hari ini kendala teknis, jangan ngomongin pasir sama kuare, udah selesai itu. Iya, selamat siang Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, bagi yang belum kenal, saya dengan Grace Octavian dari PT Surya Cipta Swadaya. Dalam hal ini mewakili dari kawasan industri Surya Cipta dan Subang Semarang. Izin Pak Gub, kalau untuk permasalahan sampai hari ini, alhamdulillah terima kasih sekali atas dukungan dari Pemprov, khususnya Pak Gubernur, Pak DT, kemudian juga Pak Agung, Bu Nining dan lain sebagainya sudah sangat berjalan dengan baik Bapak. Untuk jalan, izin melaporkan juga untuk on off ramp sementara juga sedang berjalan dengan baik. MOU juga dan PKS sudah dibantu dengan luar biasa oleh Pak Agung Pak. Kemudian juga untuk ketenaga kerjaan juga kemarin juga sempat didukung sama Pemprov juga untuk tandan di tempat kami.
Perizinan sampai saat ini juga berjalan dengan baik. Kami rasa kalau dari Surya Cipta City of Industry ataupun Subang Smartpolitan sejauh ini berjalan dengan lancar. Hanya saja mungkin satu Pak, untuk meningkatkan dan mendukung Pak Presiden 8% Pak. Untuk kawasan ekonomi khusus kami masih menunggu penetapan TP dari Pak Presiden. Itu kewenangan Pak Presiden. Iya Pak. Paling Pak Deputi ngomongnya nanti saya sampaikan. Iya Pak ya? Iya gitu. Udah nanti kita sampaikan. Iya Pak, terima kasih banyak Langsung ke Pak Teddy. Siap, makasih banyak Pak. Bu, apa tadi kemarin yang kendala-kendala Ibu, yang ini Pak, terutama yang perubahan-perubahan yang menjadi LSD itu, yang Cirebon, mana lagi Bu saya? Ya, terima kasih Pak Gubernur dan terima kasih untuk semuanya. Memang masih banyak Pak kendala yang dihadapi, tapi tidak berarti ini tidak lebih baik dibanding dulu-dulu. Sekarang sudah jauh lebih baik. Jangan bilang Ya. gubernurnya saya loh. Tapi iya Pak. Ya, paling tidak sekarang tuh komunikasi antara Pemprov dan para pengusaha itu berjalan dengan sangat lancar. Namun demikian memang dari pengusaha yang tergabung di Apindo itu kan berbagai macam ya Pak. Ada yang padat karya, ada yang padat modal. Kemudian untuk yang padat karya kita itu dihadapkan pada masih berkisarnya itu di daya saing gitu, dan ketidakpastian hukum dalam arti misalnya aturan upah itu seperti ini, tetapi ketika keluar SK upah itu jauh berbeda dengan yang ada di aturan itu. Ya, kita fokus ke ini Bu, Ya. kendala perizinan. Misalnya ada kawasan yang sudah ditugaskan. Ya, Kemudian izin lokasinya sudah keluar, Ya. ditata ruangnya sudah untuk industri, Ya. kemudian sekarang jadi LSD itu kan Ya. menjadi problem, solusinya apa? Nah, Maksudnya, itu. yang berikutnya adalah dari izin-izin yang sudah ada hari ini terkendalanya di mana, gitu loh. Itu yang Ya. dimaksud. Yang upah kedua, belakangan, Bu, Pak. ya, yang kedua memang itu ada beberapa daerah yang sudah izinnya itu untuk perindustrian. Mana aja, Bahkan di katakanlah di Cirebon gitu ya. Di Cirebon itu Lewat. luas banget, itu dia mau membebaskan sekitar 400 hektar dan sekarang sudah tercapai 160 hektar. Tetapi tiba-tiba itu berubah PT-nya PT apa? Merlion. PT Merlion. Jadi itu ada 160 hektar yang sudah dibebaskan tiba-tiba tidak bisa dipakai industri karena peruntukannya berbeda untuk petani garam ya, untuk pembuatan garam gitu, industri garam gitu. Jadi itu dulu untuk kawasan industrinya industri apa dulu pembebasan? dulu smelter. Smelter. Iya, Sekarang untuk garam. Iya. emang smelter nggak bisa pakai garam? Iya, itu masih ini sih Pak, masih ini banget ya. Kalau yang itu, kalau di beberapa daerah memang ada, tetapi kecil. Jadi misalnya seperti ada daerah itu yang dia mau membuat pelebaran gitu, pertambahan kapasitas, dan itu hanya butuh beberapa hektar, katakanlah 3 hektar gitu. Tetapi tidak bisa membuat penambahan lokasi di situ karena lokasi di situ sudah berubah dari industri ke LSD gitu. Ada juga ya, tapi itu nggak banyak. Misalnya ada, dia tidak mungkin membuka pabrik baru hanya dengan 3 hektar atau 5 hektar. Jadi dia maunya hanya expand di industri yang ada dengan 3 atau 5 hektar itu tetap ada di industri yang sama, tetapi itu tidak bisa karena di situ sudah LSD gitu. Kalau itu seperti itu sih Pak. Ya, terus izin lagi ya Pak, yang lain. Ya, yang lain terutama yang dikeluhkan itu yang seperti kemarin disampaikan ke Pak Gub adalah air, untuk izin air sih Pak. Di Jabar kayak di Bandung, di KBB. Kewenangannya siapa? Harusnya nasional. Mana aja yang lagi ngajuin? Yang lagi ngajuin kita belum mendata, tapi secara umum Pak itu. Kalau kita ada di grupnya Apindo Jabar, yaitu keluhan umum. Enggak perusahaannya gini loh, maksud saya perusahaan yang mengajukan izin eksploitasi air bawah tanah. Nah, perusahaannya mana saja, izinnya sudah diajukan sama atau belum? Iya. Gitu loh. Oke. Listnya ada di sini sih Pak. Ya, Nanti kita listnya. sampaikan. Berarti SDM kan? Iya.
Ada SDM-nya ada. Nah, sampaikan aja. Sok Bu, tuh Bu sana Bu. Ke sana Bu. Nah, yang lihat ke saya terus Bu. Iya Pak, jadi untuk si Pak ini masih banyak yang mengeluh gitu ya. Memang tidak sebanyak dulu, tetapi sudah ada perbaikan. Namun demikian masih ada. Nanti in detail saya akan menyampaikan langsung ke Bapak PT-PT mana yang kira-kira mengalami kesulitan itu. Karena ini saya harus cari satu-satu. Ini Kasih WA aja. Iya. Ya, aman kan istrinya nggak akan makan kan? Itu kalau itu dulu Pak yang besar-besar Pak. Terima kasih Baik. banyak. Yang lain? Terima kasih. Saya dari Kertajati International Industrial Estate Majalengka. Jadi mohon bantuannya mengenai ruslah. Jadi kita itu sekarang ada investor yang sudah MOU dengan kita, ada 14 investor asing sudah siap mau bangun pabrik, tapi mengenai ruslah ini menjadi proses yang sedang berjalan dan tidak bisa sulitan ya, mungkin Pak Tanjung bisa bantu. Yang reslah mana aja sok sebutin, saya beresin deh. Dalam Oke. 2 minggu depan saya selesai. Yang reslahnya apa? Ya, jadi selamat siang Pak Gubernur. Jadi yang mengenai ruslah kami sedang berproses. Posisi sekarang udah di kementerian. Kementerian mana? Kemendagri Pak. Oke. Nah itu mengenai desa Pak Gubernur Pak. Oke, surat-suratnya ke saya. Siap. Nanti saya minggu depan ke Mendagri. Siap, terima kasih Bapak. Itu aja sih Pak. Itu Karena aja. memang betul yang Berapa hektar? itu totalnya 16,7. 16, 2 minggu selesai. terima kasih sekali Pak. Soalnya di belakang kami itu ada investor. Belakang juga tuh ada teman. Maksudnya, jadi kemarin itu ada beberapa investor yang satu yang udah pindah Pak, karena masalah menunggu. Ya kenapa nggak WA saya? Saya belum tahu, setelah ini saya mau minta. Karena saya udah seneng ngasih WA sama laki-laki. Tapi kadang saya berubah juga. Tapi intinya saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bapak. Mudah-mudahan saya proses ini selama kurang lebih 3 tahun Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ya silaturahmi hari ini bisa dalam 2 minggu itu baru bisa selesai. Terima kasih. Saya seneng ketemu orang yang bawa duit ke Jawa Barat. Siap Pak. Apalagi bawa jodol sebenarnya. Nanti kebetulan ini dua-duanya di bawah Pak. Dan internasional Pak yang mau masuk. Jadi yang ke kami itu memang sebagian besar memang ada beberapa internasional sih yang masuk. Contohnya dari Taiwan, dari Korea juga masuk. Terima kasih. Datanya nanti kita WA sini ya ke Pak ini. Oh iya Pak, itu nanti. Surat ke Kemendagrinya ke sini. Siap Bapak, nanti saya segera serahkan. Betul. Baik. Pak Direktur sini, Pak Direktur BJB ya kan yang bantuin nih. Pak, mengalir, makasih ya. Ini Bapak siapa? Omnya lagi, beda lagi. Yang Adiranya mana? Adil di bawah Pak, Oh, suruh ke sini Adiranya. di lantai di lobi. Udah saya suruh sini. Telat soalnya dia kena macet, saya duluan. Tadi ketemu di kejaksaan dulu. Jaksanya ke Jatinya datang. Tadi sempat nggak dikasih keluar Pak Sama siapa? oleh majelis Oh. pengadilan. Akhirnya begitu kami Sebenarnya nggak apa dengan ibu juga nggak apa-apa. Oh, Sini. akhirnya begitu kami udah mau nganterin ini dari kejaksaan, mediasi ikut nganterin. Mau dianterin udah nyampe tol. Nggak apa-apa katanya Pak, diizinin Pak. Nggak apa-apa. Mau ketemu Tapi udah dengan diizinin. Bapak. Udah. Bapak dari mana? Kerawang. Omnya siapa? Willy. Oh, omnya Willy. Dari Kerawang. Sidang lagi tanggal 18. Betul. Dari seluruh rangkaian sidang ini tergantung hari ini. Ya kan? Ini ditahan. Dan proses peradilan karena suaminya ngambil mobil leasing. Kemudian mobilnya digadaikan. Ada Adiranya? Sudah Pak, tadi di lobi dia. Atas di Pasir Terang? Pak Dirut? Yang dari Adira? Tadi di lobi ditanya sama ini, katanya Pak ini saya suruh ketemu dengan siapa? Kata saya udah ada janji dengan Bapak Gubernur. Gubernur situ aja. Sini, Bu. Masih ada di sini.
Katanya sana nggak apa-apa. Sebelah sini nggak apa-apa. Ah, ibunya sana aja. Tadi tuh lamanya kita berangkat dari rumah jam 8 Pak. Cuman di Adira ini udah datang lambat gitu. Karena udah ada janji. Saya di Kerawang dari jam 9. Bapak. Beresin sungai. Oh itu Adira. Ya. Ini Pak. Om sini Om. Biar cepat kelar Om. Oke. Nah, siap. Siap. Ada Mbak, silakan. Assalamualaikum. Salam, siap. Dedi juga ya. Oke, ya silakan. Ya, silakan. DJB enggak? Ya, Pak. Siap. Kasih. Pak. Oh, saya bisa pinjam mobil nggak? Sini. Silakan. Jadi kan kita tahu ya bahwa proses hukumnya sudah berjalan dan sudah sampai pada lembaga peradilan menunggu tuntutan. Nah saya ini kan tergerak membantu karena yang mengalami proses pidananya adalah orang yang tidak tahu terhadap peristiwa pidana tersebut. Tapi Bapak nggak ngebohong ya, istrinya nggak tahu ya? Bukan persetujuan istrinya ketika menggadai nggak ya? Artinya kan bahwa yang saya perjuangkan adalah seorang perempuan yang punya anak kecil, kemudian tidak tahu menahu persoalan pidana yang dilakukan, meskipun sebenarnya pelajaran tanda-tanda Tuhannya itu sudah ada sejak awal. Tanda-tanda Tuhan apa sih? Alam nih kan, orang tuh harus peka pada alam. Misalnya mobilnya dipinjamkan pada tetangganya dipakai merampok, kan sebenarnya itu Tuhan tuh udah ngasih tanda Pak, mobilnya cepet loh, gitu loh. Nah itu ngasih tanda, tapi kan akhirnya terjadi lagi pada yang sekarang. Nah sekarang tugas saya sebagai gubernur, karena yang saya bela itu bukan suaminya, yang saya bela istrinya, adalah ingin meringankan beban. Nah kemarin kan alasannya dipakai untuk membantu mertuanya bangun rumah. Oke, kategorinya rumah rakyat miskin kita cover itu nanti BJB itu adalah program, ada BJB peduli. Nah nanti bantu 40 juta untuk membayar rumahnya. Dan persoalan uang untuk membayar rumahnya yang untuk ganti toko segala macam, kemudian nanti dibantukan lagi untuk bantu anaknya yang mengalami masalah, itu hal yang berbeda, itu yang bertanggung jawab yang punya rumah. Nah sekarang saya ingin hari ini cari solusi. Kan orang di penjara juga ngapain kalau duit nggak balik, ya Pak ya. Nah itu kalau kemudian dibayarkan uangnya sebagai pengganti mobil yang sudah dijual dan hancur, itu berapa sih? Izin Pak. Jadi kami kan sudah melihat sistemnya segala macam ya. Sistem terkait dengan utang si debitur ini atas nama Neni. Nah itu totalnya sih tadi sudah kita hitung di sekitar 87 juta Pak. 87 juta? Ya, keseluruhan. Jadi kita harus mengembalikan berapa? 87 juta itu Pak. Ya, kalau 87 juta itu bisa peradilan selesai? Kalau ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Ya, yang artinya gitu loh. Ya. Artinya kan peradilan juga akan melihat kan, karena ini kan masih belum vonis nih tuntutan. Betul, Pak. Nanti 87 juta ini bukti pembayarannya. Ya. Nanti mau saya bawa ke Kajari. Siap. Nah Kajari kan bisa merubah tuntutannya. Siap. Gitu loh Pak. Ya. Nanti saya juga udah lapor ke Pak Jampidumnya. Nah, kan kita hukumnya kita ikutin prosedur. Siap. Nah itu 87 juta. Iya. Oke, 87 juta. Nanti kemana kirimnya? Untuk pembayarannya. Ya. Nanti untuk pembayarannya kan kita sudah bikinkan VA ya, virtual account-nya. Nanti tinggal penyelesaian aja Pak. Ya udah. Habis itu nanti kita bikin apa? Tadi Pak Lawyer kesepakatan tertulis. Nah nanti kesepakatan tertulisnya itu nanti disampaikan ke pihak kejaksaan. Berarti kan saya mau keluar kota dulu. Siap. Oke. Nah kemudian tuntutan tanggal berapa? 18. Hari Kamis. Hari Kamis minggu depan. Rebo, Kamis, hari Jumat udah selesai. Minggu ini maksudnya? Ya. Hari Jumat saya pulang, bisa jadi hari Kamis udah selesai. Tapi paling telat Jumat lah ya. Saya akan pulang hari Jumat kita sudah bayar yang 87 juta.
Dengan konsekuensi, Pak, yang 87 juta itu bukan, jadi yang 40 bantuan, yang 47 juta harus Bapak balikin dengan Bapak nanti bekerja, kemudian dipotong tiap bulan. Itu kan pembelajaran penting, Pak. Betul nggak, Pak? Gitu, dibayar tiap bulan. Gitu, nanti Bapak potong gaji. Selama Bapak bekerja 500.000 dipotong tiap bulan untuk mengganti yang 47 juta. Kalau 40 juta kan nanti bantuan dari BJB, ya. Gitu. Gitu, Pak. Oke kan? Jadi tadi kan gini ya, ada kesepakatan bahwa hari ini atau besok paling cepat selesaikan. Cuman berhubung schedule-nya seperti ini gitu Bang, nanti tolong disampaikan ke direktur, bisa nggak gitu? Kalau uang sih besok juga bisa transferin. Oh, bisa Bang. Ya. Gitu. Besok juga bisa transferin kalau besok juga bisa. Aman? Minta aja nomor rekeningnya. Ya. Virtual akun ya, Bang. Virtual akun ya. Nanti dikirim ke saya kirim nanti ke. Nanti ke nomor ini. Nah, besok bisa yang 87 juta besok dibayar. Besok. Ya. Terus kemudian terjadi berarti kesepakatan dulu kan, perdamaian dulu. Perdamaiannya menjadi dasar untuk ke kejaksaan, gitu loh. Iya, siap. Gitu. Oke, Pak. Siap. Nanti Pak nomor HP saya nanti tinggal minta aja ke Aul, kasih pengacara. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Selesai, Pak. Siap, Pak Didi. Terima kasih, Pak. Rugi juga kan, orang penjara juga duit nggak balik, ngapain ya? Perusahaan kan bukan tujuan menjarain orang, perusahaan tuh tujuan balikin duit. Iya. Seram. Nah, selesai. Terima kasih. Ya. Kasih ya. Oke. Ya, Om. Terima kasih banyak. Ya. Pak pengacara terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Saya udah dibantu. Amin, Pak. Selesai. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Gitu. Sudah ya. Itu aja, nggak usah lama-lama. Waktu itu adalah duit. Ya. Nah, udah. Ayo Bu sini, Bu. Ibunya sini. Bu Neni, sini, Bu. Nih, uangnya nanti besok ditransfer jam 10. Ya. Bu, salaman sama adiranya. Saling memaafkan. Ya kan, Ibu. Ya, saling memaafkan ya. Ini pihak adiran ya. Pihak adirannya. 5 orang. Oke, siap. Ya, oke. Ya, Bu. Nah, udah. Selesai ya? Udah. Oke. Ya sudah, selesai kan? Terima kasih, Bapak. Nanti virtual aku dikirim ke saya. Baik. Besok saya kirim uang. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Gitu. Dan sekarang kita Pak Dirut siap Ya, besok? siap. Oh, BJB yang membantu membebaskan. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dong. Gitu. Udah, selesai. Oke ya. Terima kasih, Pak. Sekali lagi terima kasih. Kasih ya. Kasih ya. Salaman lagi loh. Kasih, Pak. Ya, Bu ya. Nanti nggak boleh lagi orang melakukan sesuatu yang di luar kemampuan. Lakukan sesuatu berdasarkan kapasitas yang kita miliki. Ya. Kalau belum layak nganjuk mobil, jangan nganjuk mobil. Kalau belum layak kawin, jangan dulu kawin. Ini kita sudah terjadi pertemuan ya. Dari kuasa hukum, kemudian dari PT Adira dan dari keluarga ya. Keluarga terdakwa. Yang keputusannya adalah keluarga terdakwa nanti membayarkan tunggakan pembayaran senilai berapa, Pak? 87 juta. Senilai 87 juta rupiah, dan insya Allah hari besok tunggakannya dibayarkan. Selanjutnya setelah pembayaran Bapak silahkan bikin akta perdamaian. Setelah akta perdamaian dibuatkan, nanti mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Karawang. Mudah-mudahan dengan akta ini bisa dituntut bebas. Amin. Terima kasih ya Pak Dira, terima kasih ya. Ya, terima kasih juga ini, Kita Pak. semuanya. Pokoknya pada seluruh warga Jabar, jangan memaksakan sesuatu yang kita tidak punya kemampuan. Jangan bangun kebiasaan kajenting tekor asal sohor. Ya kan? Karena apa? Karena apes tidak ada kalendernya. Kasih ya. Oke, terima kasih, Pak.